Bayangin Anda lagi pelatihan semi militer. Bangun pagi, fisik digembleng. Tiba-tiba, Menteri Haji dan Umroh datang tanpa pemberitahuan. Inilah yang terjadi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Rabu pagi, 14 Januari 2026. Menteri Haji dan Umroh, Muhammad Irfan Yusuf, melakukan sidak mendadak untuk memastikan satu hal penting. Kualitas konsumsi calon PPIH benar-benar layak. Sidak ini dilakukan pada Rabu pagi, 14 Januari 2026. Menteri Haji dan Umroh, Muhammad Irfan Yusuf, turun langsung ke lokasi untuk memantau proses makan para peserta calon panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Seperti diketahui, seluruh calon PPIH wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan semi militer yang berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede. Pelatihan ini digelar cukup panjang, mulai 10 hingga 30 Januari 2026, dengan jadwal padat dan aktivitas fisik yang tidak ringan. Karena itu, konsumsi menjadi faktor krusial. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, Irfan langsung mengecek dapur dan menu makanan. Bahkan, kedatangannya yang mendadak sempat membuat pihak penyedia konsumsi terkejut. Dalam peninjauan tersebut, Irfan melihat langsung menu yang disajikan kepada peserta. Menu makan pagi terdiri dari daging, tempe, sayur, dan buah. Menurut Irfan, komposisi ini sudah memenuhi standar minimal yang seharusnya disiapkan untuk peserta pelatihan dengan aktivitas fisik tinggi. Tak hanya melihat, Irfan juga mencicipi langsung makanan yang disajikan. Ia mencoba daging dan tempe, lalu menyampaikan rasa syukurnya karena makanan tersebut masih dalam kondisi layak dan aman untuk dikonsumsi. Langkah ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh hal paling dasar yang berdampak langsung pada kesehatan dan stamina calon PPIH. Kenapa sidak ini penting? Pemerintah menempatkan calon PPIH sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Mereka akan bertugas melayani 200.000 lebih jamaah Indonesia di Tanah Suci. Jika sejak pelatihan kondisi fisik dan nutrisinya tidak terjaga, maka kualitas pelayanan haji juga bisa terdampak. Pelatihan semi-militer menuntut ketahanan fisik dan mental. Asupan gizi yang tidak memadai berisiko menurunkan daya tahan tubuh, konsentrasi, hingga performa peserta selama pelatihan. Karena itu, pengecekan langsung oleh Menteri menjadi sinyal tegas bahwa kesejahteraan peserta bukan sekedar formalitas, tapi bagian dari kesiapan besar penyelenggaraan haji nasional. Bagi penyelenggara, konsumsi bukan hanya soal kenyang, tapi soal kualitas, keamanan, dan keseimbangan gizi. Standar menu harus dijaga konsisten, bukan hanya saat ada sidat. Bagi peserta calon PPIH, penting untuk tetap menjaga kesehatan dengan menghabiskan makanan bergizi yang disediakan, cukup minum air putih, dan segera melapor jika menemukan makanan yang tidak layak. Dan bagi publik, sidak seperti ini menunjukkan pentingnya pengawasan langsung dalam setiap program pelayanan publik. Transparansi dan kontrol lapangan adalah kunci agar persiapan haji berjalan aman, sehat, dan profesional. Halo, nama saya Putri. Saya akan melayani bidang layanan konsumsi. Nama saya Cynthia Gilidanti, saya akan melayani bidang akomodasi. Perasaannya gimana sih dilatih PBB dan ada yel-yel juga, seru nggak? Seru banget, dan untuk melatih kekompakan antar peleton pastinya. Ya pasti luar biasa ya, karena ini angkatan pertama dan langsung dikelola sama Kementerian Haji dan Umroh. Kemudian poin utama di kita seperti kayak ngetrit petugas haji yang bertanggung jawab, humanis, ramah, dan memang sangat melayani. Susah nggak? Ya kalau untuk susah dari pengalaman pertama ya, karena kita bukan dari kemiliteran ya otomatis, tapi kita belajar dan membaur demi menjadi petugas yang tetap kompak dan profesional ramah pastinya kepada jemaah nanti. Ada pesan-pesannya nggak buat jemaah nanti? Buat jemaah haji, Insya Allah kami akan memberikan pelayanan yang melayani buat para dengan jemaah sepenuh Indonesia hati. dengan penuh cinta. 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Letukom Kiki dari fasilitator ibu-ibu petugas PPIH 2026. Di sini tadi kami sudah mengajarkan sedikit tentang PBB, di mana penyampaian memang tidak seluas dengan di militer, namun semoga apa yang sudah disampaikan kepada ibu-ibu PPIH bahwa PBB itu akan diterapkan nanti berada di Saudi Arabia. Bahwa PBB itu tentang kedisiplinan, kerapihan, dan menerima instruksi ataupun komando. Suka dukanya melatih calon PPIH apa sih, Bu? Suka dukanya sedikit, lebih banyak sukanya karena di sini kita bisa saling berinteraksi di antara sesama ibu-ibu yang pastinya berbeda dari macam-macam daerah dan berbeda dari sifatnya juga. Ada yang umurnya sudah sedikit lebih tua dan masih yang muda juga. Terima kasih, Bu. Saya sengaja hari ini datang untuk memastikan kondisi dari para peserta ini. Kenapa? Karena saya ingin para peserta ini benar-benar siap, benar-benar sehat, benar-benar siap melaksanakan kegiatan hari ini, kegiatan minggu depan sampai 20 hari ke depan. Dan saya berharap para peserta nanti akan menjadi petugas-petugas haji yang siap melayani jamaah. Saya adalah penanggung jawab seluruh kegiatan haji tahun 2026. Dan ibu bapak sekalian yang di depan saya ini adalah ujung tombak kami, ujung tombak pelayanan haji tahun 2026. Keberhasilan Anda semua melayani sudah 60% dari keberhasilan kami, karena harus ditunjang dengan sektor lain, akomodasi, konsumsi, dan lain sebagainya. Tapi kegagalan ibu bapak sekalian 100% menjadi sebab kegagalan kami. Karena itu saya selalu pantau, selalu perhatikan sejauh mana perkembangan para petugas haji di sini. Tiap sore tim memberikan laporan ke saya. Hari ini saya mendapat laporan ada 37 sakit. Semua sekarang ini sehat semua? Masih semangat? Masih siap menjalankan tugas sampai 20 ke depan? Siap menjadi petugas di Saudi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu bapak sekalian, beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, apel ini bukan sekedar formalitas, tapi penyatuan niat, penyatuan sikap, dan penyatuan komitmen. Tadi saya sempat ke beberapa barak dan saya lihat beberapa peserta dari berbagai unsur, dari berbagai elemen sudah menyatu dalam meja makan maupun meja kopi. Itulah salah satu yang kita harapkan. Di sini sudah mulai blended, sudah mulai tercampur, dan insya Allah akan menunjang tugas ibu bapak sekalian di Saudi nanti. Bapak sekalian, ada 1.500 orang di sini, kurang lebih, yang berminat menjadi peserta di sini lebih dari 100.000 yang mendaftar, kita total semuanya. Artinya, ibu bapak sekalian adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mendapat kesempatan untuk menjadi pelayan-pelayan tamu. Karena itu kesempatan ini adalah suatu nikmat, dan tentu kita selalu teringat pada ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hari ini Anda mendapatkan nikmat berupa diberi kesempatan menjadi petugas haji, dan harus bersyukur. Cara bersyukur adalah mengikuti kegiatan ini dengan baik, kemudian berangkat ke sana menjadi pelayan tamu Allah yang baik. Kalau Anda tidak bersyukur, tentu banyak hal yang akan
mengecewakan. Mengecewakan kami, mengecewakan Anda sendiri, mengecewakan keluarga, dan mengecewakan instansi atau kantor di mana Anda dikirim oleh kantornya. Bapak sekalian, petugas haji adalah petugas negara, petugas umat. Selalu saya tekankan, Anda semua mewakili kami di Saudi. Anda semua mewakili negara. Negara harus hadir dalam setiap situasi di sana. Setiap situasi yang dihadapi oleh jamaah kita. Dan Andalah yang mewakili negara itu. Jadi, saya tidak ingin lagi ada laporan-laporan petugas haji yang cuek terhadap situasi di sana. Dan itu harus dimulai dari sini. Asrama relatif saya masih di bawah, jadi saya lihat relatif bersih. Dan itu bukan tanggung jawab petugas kebersihan. Itu adalah tanggung jawab Anda semua. Saya minta Anda mulai tanggap situasi. Ada sampah, siapapun yang membuang, ambil. Ada kotoran, siapapun yang membuang, ambil. Dan ini harus diwujudkan ketika Anda di Saudi. Di penginapan ada sampah, siapapun dari jamaah atau dari siapapun, bereskan. Kebiasaan baik harus ditanamkan. Tahun 2008 saya menjalankan haji reguler. Tempat saya waktu dekat Jamarat. Dan sebagaimana biasa mendekati Jamarat itu, mendekati hari H Arafah, jalan-jalan ditutup. Air tidak bisa masuk ke hotel. Anda bayangkan, satu lantai itu ada berapa ratus orang. Toilet tidak ada air semua. Bagaimana baunya? Hari ketiga, keempat setelah Arafah, air menyala. Tengah malam, saya bangun, saya lihat semua nyala, tapi terbuang. Saya datangi semua tahu, saya lihat saya tutup satu persatu. Dan kloset yang begitu kotor karena berhari-hari tidak ada air, saya gelontor satu persatu, satu lantai. Dan ini yang harus kita terapkan di sana nanti. Dan dimulainya dari sini. Ada kloset kotor di kamar mandi kita. Terlepas siapa yang membuat kotor, meninggalkan kamar, lampu menyala, matikan. Itu kebiasaan kecil yang akan berujung besar, bermanfaat besar. Bapak sekalian, saya tahu peserta di sini dari latar belakang beda. Tadi saya tanya ada dari Puskesmas, ada rumah sakit jiwa, ada dari Polri, ada dari TNI, ada dari Muhammadiyah, ada dari pesantren, dari macam-macam. Itulah salah satu utama, satu tujuan kita menyatukan ibu bapak sekalian di sini. Kita berharap semua bisa bercampur. Dengan bercampur maka akan saling mengenal, dengan saling mengenal akan saling membantu terutama dalam menjalankan tugas tanah suci nanti. Tidak ada instansi di sini, tidak ada senior junior di sini, yang ada hanya satu identitas petugas haji. Saya kenal beberapa orang di sini, ada yang dari pesantren, ada yang bahkan saya lihat di setan pasport, dan ada yang jadi komisaris perusahaan, ada di sini. Semuanya sama, semuanya sama. Pak? Tidak ada istilah pesantren itu, tidak ada nafsi-nafsi, tidak ada saya tidak ada. Yang ada adalah kita, yang adalah kamu, kita bersama. Jadi kita berharap ini adalah tahun pertama kita mengadakan diklat seperti ini, dan tahun pertama juga kami Kementerian Haji memegang kendali proses haji di Indonesia. Karena kita